Yesus soal bertuhan dan tidak bertuhan pun juga dia Tuhan. Iya. Nah, sementara dia juga bertuhan, gimana ceritanya? Percaya Yesus. Ketika Anda menuhankan Yesus, siapa yang Anda percayai? Yesus lah. Lah, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk dituhankan. Yesus mengajarkan untuk dirasulkan. Ada siapa itu, yang Anda ada. Siapa yang Anda percayai sampai Anda menuhankan Yesus? Yesus bilang begini, akulah Tuhan. Yesus pernah bilang begitu. Gariting. Di mana Yesus mengatakan? Di mana? Itu ada ayat bilang begini. Yesus bilang dia punya diri. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya. Itu Yesus kan. Siapa yang bilang itu? Aduh, parah ini, parah. Jadi dia bukan anak Tuhan manusia untuk hari Senin. Adalah Tuhan atas hari Sabat. Untuk hari Sabat aja. Iya, konteksnya karena itu berbicara kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu menjalankan hari Sabat, hari kudus bagi mereka. Tapi maka Tuhan, yang menjadi tapi kudus, Yesus itu masih bertuhan. Yang menjadi suci di hari Sabat itu Yesus. Tapi Yesus bertuhan. Yesus soal bertuhan dan tidak bertuhan pun juga dia Tuhan. Iya. Berarti Yesus ini bagaimana ceritanya? Tuhan yang bertuhan, gimana ceritanya itu? Tuhan yang bertuhan, yang Bang Suma maksud itu Tuhan yang dimaksud adalah Bapa di surga sana. Yang dia maksud. Nah, berarti Yesus adalah kalau ada manusia yang bertuhan berarti. Manusia Yesus, namanya Yesus, tetapi dia adalah Tuhan atas manusia yang lain yang percaya kepada dia. Nah, sementara dia juga bertuhan, gimana ceritanya? Dia bertuhan karena bertuhan kepada Bapaknya yang ada di surga, yang mengutus dia. Berarti dia adalah manusia yang bertuhan. Berarti dia masih bertuhan. Dia manusia Yesus yang bertuhan kepada Bapaknya. Nah, bagus. Berarti Tuhan Anda adalah manusia yang bertuhan, kan begitu? Tuhan saya ya dalam namanya Yesus bertuhan kepada yang punya Bapa, ya namanya Bapa. Dia disebut juga Tuhan. Sabar. Ya, dia bertuhan juga kepada Bapaknya. Karena kenapa? Dari Bapaknya itu diberikan kuasa kepada dia. Maka ada ayat bilang bagi kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, karena itu yang di surga maupun yang di bumi menjadi kuasa dia, termasuk umat manusia, maka dia disebut Tuhan atas manusia dan segala makhluk di bumi ini. Iya. Berarti Yesus ini adalah Bapa ini dimaksudkan dengan penguasa yang memberikan kuasa kepada anak. Sama seperti Brahma memberikan kuasa kepada Krishna, begitu ya? Ya, logika berpikir seperti ya itu faktanya. Brahma Bapa, Krishna Yesus, ya sama.
keresahan orang lain, itu salah. Karena siapakah kamu untuk membicarakan keresahan orang lain seperti itu? Ya sama tadi, Brahma Bapa, Krishna Yesus, Ya Roh Kudus, saya tidak Siwa. tahu, Pak. Saya tidak tahu itu orang-orang itu punya keyakinan, karena itu mereka punya keyakinan. Iya, yang tidak bisa intinya kebawa untuk saya jadi menjelaskan penonton, kepada saya yang melihat. Saya yang melihat. Itu. Makanya dalam agamamu itu kan Trinitas, sama deh. Mereka juga Trimurti. Tidak bisa kau sama-samakan, tidak bisa. Urusan Oh sama, biar kau bilang tidak bisa, tetap sama. Seperti Brahma, saya jelaskan tentang agama. Brahma, saya jelaskan Krishna, tentang agama. Pasti kamu juga Siwa, marah bahwa saya jelaskan agamamu. Bapak, itu tidak boleh, Yesus, kan? Dan juga Roh Kudus, 3. Itu fakta, memang sama. Nggak bisa kamu sama-sama. Itu sama. Yang Nggak orang bisa kamu berkata menolak. ya Itu itu ya kesamaannya tidak, ya nggak bisa tidak. Nggak bisa. Saya tidak bisa. Brahma Saya dengan tetap Bapak, menolak karena senior. saya tidak tetap menolak Kemudian karena saya tidak juniornya tahu. Krishna Pertama, dengan Yesus. yang pasti tidak Lalu tidak sama. yang paling junior Siwa Begitu, dan Bang. Kudus. Begitu saudaraku ya. Jadi dulu, sesuatu yang jangan sama Rasul bilang tidak sama-samakan. sama kan gitu. Sesuatu yang boleh. sudah sama fakta real boleh. mengatakan tidak sama. Bisa. Tidak sama. Pandangan kamu Apanya nggak bahwa sama? untuk pandangan orang lain tidak sama. Sekarang Terbukti kita Yesus berdua bagi saja punya Bapak pandangan siapa? tidak sama. Bagaimana Yesus kamu bagi Bapak menyamakan? Yesus bagi Bapak siapa? Ya bapaknya. Nah sama, Kristen juga begitu. Yesus bagi Bapa itu anak, tapi Ya Yesus sama bagi juga. apa bagi Namanya Yesus itu Brahma punya anak namanya Krishna, sama. Apa bedanya? Kamu berbicara tentang keyakinan orang yang kamu sendiri mau sama-sama. Anda kan dia mengaku. Iya, keyakinan Anda itu Bapak itu punya anak namanya Kamu Krishna. yang Ya sama. menyamakan. Brahma punya anak namanya Krishna, sama. Tidak. Loh, kenapa Anda Saya tidak mengatakan menyamakan. tidak kalau sama? Tidak boleh. Karena saya bilang siapa iya Bapak? boleh. Saya kan tidak Siapa bilang Bapak iya. menurut Yesus? Siapa Bapak menurut Yesus? Siapa Bapak menurut Yesus itu adalah pertama anak. Pertama adalah firman, kedua adalah firman, ketiga adalah yang diutus. Nah, sama persis itu. Jadi yang dia keempat adalah yang firman, nabi, yang kelima adalah yang turun ke bumi seperti itu. menjadi daging, sama dengan Krishna, nggak ada bedanya. Kamu menyamakan lagi. Lah, memang begitu mau kayak mana, saudara? Mau kayak mana? Habis itu nanti muncul Siwa. Muncul Siwa. Siwa itu apa? Dia itu sama seperti pandangan Luga. Di sini Ibu Tuhan katanya. bahas tentang keyakinan saya saja. Kamu jangan bawa keyakinan gitu. orang lain, itu saja cukup. Iya, karena Anda mau disamakan dengan orang Yahudi nggak cocok. Persempitlah Disamakan dengan orang Islam, pandanganmu pada apalagi. konsep yang kita Maka bicarakan. satu-satunya Jangan konsep bawa konsep agama yang lain, Anda gitu. anut ini ya sama seperti Trimurti kan gitu. Nggak fair kamu diskusi. Berdiskusi tentang dua pandangan keyakinan saja, kamu bawa ke keyakinan orang lain. Enggak, saya bilang Nggak boleh. sama. Nggak fair. Kalau kamu diskusi tentang keyakinan sama, saya cukup dengan saya, karena saya tidak bisa berbicara keyakinan orang lain. Cukup. Enggak, kan kita ini orang belajar toh. Kita ini orang belajar. Jadi kita melihat konsep ketuhanan di Kristen itu sama persis dengan orang Hindu. Nggak bisa itu nggak bisa disama-samakan. Karena Anda biar menolaknya tetap aja sama. Cara berbeda. Nggak boleh. Anda menolaknya pun percuma karena faktanya sama kan gitu. Ya walaupun saya tidak mengatakan sama, pada kenyataannya di lapangan sama. Kamu kan katakan sama dari tadi kok. Kamu katakan sama dari itu tadi, fakta, saya yang itu sudah real. menolak kok.
Ya, Anda menolaknya karena Anda malu mungkin. Mungkin karena malu kah? Atau karena apa? Karena memang saya malu. Nah, kalau saya tidak malu, kenapa Anda kemudian menolak sementara konsepnya sama? Bapak, ya konsep Brahma, sama itu pandangan kamu. Krishna, karena Yesus, orang Shiva, Roh Kudus, butuh penjelasan. Nah, pada saat penjelasan pasti ada perbedaan. Itu sama. Cuman karena kalian ini menutupi diri dengan seakan-akan ajarannya dari Yesus, padahal kan bukan. Janganlah, janganlah kamu berbicara begitu. Di mana Yesus mengajarkan dirinya untuk diibadahi, disembah? Sementara dia sendiri bertuhan, dan Anda akui memang Yesus bertuhan kan? Kalau itu ayat saya sampaikan tadi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu dikatakan tentang penyembahan. Karena kenapa? Pada hari Sabat orang harus berhenti beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang dimaksudkan itu adalah anak manusia, yaitu yang ada sementara berbicara, yaitu Yesus. Oh, Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus konsep tidak Tuhan terhadap hari Sabat itu, Yesusnya tidak pernah mengajarkan Tuhan terhadap nggak ada. Dan Yesus berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan terhadap hari Sabat. Yesusnya tidak mengajarkan itu. Hanya gara-gara mengatakan anak Tuhan adalah Tuhan bagi hari Sabat, lantas dia jadi Tuhan. Bukan itu, ke situ arahnya. Itu karena pandangan kamu, bukan pandangan kami. Nah, pandangan Yesus gimana? Pandangan Yesusnya gimana? Pandangan Yesus adalah dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi siapa berdoa pada hari Sabat berdoa untuk Yesus. Nah, sekarang Yesusnya ada nggak mengajarkan untuk diibadahi? Ada nggak Yesus diibadahi? Itu anak manusia adalah Tuhan terhadap hari Sabat itu dimaksudkan untuk menyembah, itu menjurus kepada sekarang yang ada punya hari sekarang Sabat. Kamu sendiri Sabat. Kamu sendiri Sabat. Ya iya. Kamu Sabat. Kami Sabat. Hari apa? Hari Sabtu, hari Minggu. Hari apa kamu Sabat? Orang Kristen hari Sabtu juga berdoa, beribadah kepada Tuhan. Iya kan, Yesus hanya Tuhan untuk hari Sabat. Ya iya, hari Sabat. Nah, terus ada nggak dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Ada nggak? Orang Israel yang berbicara pada saat ada nggak dikatakan komunikasi sama mereka? Ada nggak Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, hari Sabat yang bertuhan ke Yesus. Manusia ada nggak dikatakan Yesus begitu? Bahwa anak manusia, hari Sabat anak manusia adalah Tuhan untuk manusia. Ada nggak? Untuk beribadah kepada Tuhan. Hari saya tidak tanya itu, yang saya tanya, ada nggak Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nama itu. Nggak ada. Nggak ada. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Anda manusia nggak? Anda manusia nggak? Yang dimaksudkan anak manusia di dalam Alkitab itu merujuk kepada Yesus. Iya, Yesus. Ada nggak Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Nggak ada. Berarti dia bukan Tuhan untuk manusia. Ya, terus kenapa Anda Tuhan? Ada. Di mana Yesus mengatakan itu? Ada. Di mana? Di mana? Di Yohanes 13 ayat 13. Apa yang dikatakan? Apa? Dikatakan di situ, akulah guru dan Tuhan. Itu salah. Kamu guru menyebut dan aku Tuhan. Guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Tuhan ataupun Tuhan sama, mereka punya jabatan. Enggak sama. Wah, inilah kau ini penyesat berarti. Yang dimaksudkan di berarti situ merujuk kepada yang dimaksudkan kamu itu penyesat berarti karena memang kamu mau kali Yesus itu. Yang dimaksudkan dia itu merujuk kepada Rabam Muamaran.
itu adalah guru dan merujuk kepada ayat yang tadi yang saya sampaikan pada konteks awal tadi, yaitu berkaitan dengan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka Anda mengartikan ucapan itu Yesus kamu karena Anda kata itu Tuhan adalah itu tidak tepat, karena itu merujuk kepada ayat Anda yang bukan pertama pengikut saya karena Anda ucapkan tidak tadi, mengenal Yesus. yaitu Anda tidak berkaitan mengenal dengan Yesus, anak makanya manusia Anda adalah menuhankan, Tuhan atas padahal hari Yesus Sabat. mengajarkan dirinya Maka sebagai ia Tuhan mengklirkan itu hari pada Sabat. Yohanes Dia 13 cuma ayat Tuhan, bukan 13 yang Tuhan. Berarti berkaitan Anda tidak dengan mengenal anak Yesus. yang Kalau Anda adalah mengenal guru Yesus, dan maka Tuhan Anda itu, kemudian tidak maka akan konsep menuhankan itu Yesus. adalah benar. Karena kalau mengenal ayat Yesus itu ya cukup menyambungkan menjadikannya terkait dengan sebagai ayat utusan Tuhan saja. Kenapa Anda menuhankan sementara Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan? Kan begitu. Itu artinya Anda tidak kenal Yesus. Yang Anda kenal itu Kristus yang ingin disembah. Yang ingin disembah itu Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Itu yang mau disembah. Tapi Yesus, anak Maria, hanya ingin dikenal sebagai rasul doang. Gitu kawan. Karena Anda Kristen, ya maka Anda memaksakan Kristus ini sebagai Tuhan Anda. Silakan aja, itu hak Anda menuhankan makhluk kuburan. Tapi anak manusia Yesus Kristus itu hanya ingin dikenal sebagai rasul, tidak lebih. Kalau mau hidup kekal, kata Yesus, kenali aku sebagai utusan. Jangan kau kenali aku sebagai Tuhan, gitu. Jangan main mecut. Nah, Yesus itu mau dikenal sebagai Yesus itu mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Yesus dikenal kedua-duanya, utusan bisa, Tuhan bisa. Kacau. Kelebihan dulu. kami punya keyakinan itu Yesus yang tegas lah kalau ngomong jelas. Itu kami punya kelebihan tersendiri. Kelebihan Anda itu gila permanen. Itu kelebihan Anda. Yesus mengatakan hidup kekal itu, kalau keyakinan yang kami tidak kenal, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Yesus mengatakan itu jelas. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai yang diutus. Nah, diutus. Itu diutus itu karena dia itu diutus dari Bapa. Maka konteks saya itu berkaitan dengan dia adalah seorang utusan yang konsep mengarah kepada seorang nabi. Nah, nabi berarti dia mau dikenal sebagai berarti dia harus dikenal untuk memperoleh hidup kekal. Kenapa kita pulangan mending ada ke neraka saja atau di gereja jadi lap kaki, jangan di sini. Coba saya sapa dulu Guru Jura, masalahnya banyak yang ada nggak Kristen yang berakal sehat? Ya itu dia, Jura. Yang masih punya akal sehat sedikit aja. Ya Jura, selamat yang naik ke sini sudah semua para gilanya semua.